Yang pertama Nasdem, kemudian PKS dan juga Partai Demokrat mengusung baca pres Anies. Kemudian PDIP, P3 mengusung baca pres Ganjar. Dan yang ketiga PKB, Gerindra, Golkar dan juga PAN mengusung baca pres Prabowo Subianto. Artinya koalisi parlemen ini karena mereka dari parlemen semua ya sudah terbentuk, persaingan semakin sengit lah kira-kira begitu. Nah dari survei yang pernah dilakukan oleh skala survei Mas Ab, bagaimana peta koalisi sekarang ini? Ya, kalau merujuk pernyataan dan pertanyaan Mas Wiryo tadi, memang parpol-parpol yang disebut Mas Wiryo adalah parpol-parpol yang berkursi di DPR RI. Konsekuensi hadirnya PAN dan Golkar untuk bergabung dengan koalisi Indonesia Raya itu berimplikasi pada bubarnya koalisi Indonesia Bersatu. Kita tahu dari koalisi Indonesia Bersatu yang diisi oleh 3 parpol, satu parpol sudah mendahului untuk bergabung dengan PDIP yaitu P3, di mana P3 menyorong nama Sandiaga Uno untuk diusulkan kepada PDIP menjadi cawapresnya Ganjar, gitu, Mas Ganjar. Kemudian sekarang 2 parpol lainnya yang sebetulnya kalau berkoalisi sudah cukup itu kekuatannya untuk mengusung calon presiden dan wakil presiden sendiri. Tapi sepertinya nggak pede ya Mas Ab ya. Nah, kalau kita lihat kayaknya untuk Golkar dan PAN masih menimang-nimang apakah akan membentuk poros baru sehingga memungkinkan munculnya 4 pasangan capres-cawapres di 2024. Tapi belakangan Golkar dan PAN sepertinya telah melakukan kalkulasi untuk lebih lebih memilih untuk bergabung dengan Gerindra dan PKB. Nah, konsekuensi dari bergabungnya Golkar dan PAN ke kayak KKIR tentu memunculkan kemungkinan hanya 3 parpol atau 3 capres dan cawapres. Seperti Mas Wiryo yang sudah tadi kemukakan, PDIP P3 akan bergabung yang sudah mendeklarasikan Mas Ganjar, Golkar, Gerindra, PKB, PAN sudah nyata-nyata menandatangani dokumen bersama untuk mengusung Pak Prabowo. Nah, yang menjadi pertanyaan nanti Nasdem, PKS, Demokrat ini masih belum terlalu solid untuk mengusulkan gabungan koalisinya karena masih disandra dengan cawapres yang masing-masing parpol ingin mengajukan nama. Nah, 3 ini yang memiliki probabilitas nanti akan bisa menyorong capres-cawapres di 2024. Dan kita lihat pertanyaannya, apakah ini akan mapan sampai awal November sebagai batas pendaftaran capres-cawapres nanti. Kita lihat dinamikanya Mas Wiryo. Ya, yang menarik kan ini sama seperti 2014 lalu ya ketika Jokowi pertama kali bertarung di Pilpres. PDI ketika itu hanya koalisi yang terbanyak adalah yang mendukung Prabowo ketika itu ya. Ketika itu koalisi yang banyak adalah mendukung yang Prabowo. Pun sama dengan sekarang. Tapi apakah sosok Ganjar dan juga Pak Jokowi ini berbeda sehingga ini juga bisa merubah kalkulasi? Atau mungkin karena alasan mereka mengapa bergabung dengan koalisi Gerindra dan PKB karena mungkin sudah mapan duluan, kira-kira begitu Mas Ab? Ya, kalau kita lihat nama Pak Jokowi memang secara tersurat sudah dikemukakan oleh 2 parpol yang baru gabung di KKIR. PAN sudah menyatakan tidak ada instruksi apapun dari Pak Jokowi, gitu. Kemudian Golkar juga menyatakan hal yang mirip. Artinya secara tersurat memang ini bukan merupakan ranah Pak Jokowi. Tapi namun kita perlu membaca apa yang tersirat, gitu ya. Saya cukup meyakini bahwa setelah nanti Pak Jokowi tidak lagi menjabat, tentu kiprah politiknya tidak akan mungkin beliau ingin berakhir, gitu. Tentu masih inginlah Pak Jokowi ini meneruskan dan terus berkiprah di kancah politik. Nah, melihat hal ini sebetulnya menarik untuk melihat apakah betul Pak Jokowi ada di belakang ini semua. Kalau secara tersirat bisa kita katakan ya, selama ini Pak Jokowi masih terus membelah untuk menunjukkan sinyal siapa yang akan didukung. Sesekali Pak Jokowi mengendorse Pak Ganjar Pranowo. Di lain sisi kerap pula Pak Jokowi terus mengendorse Pak Prabowo Subianto. Nah, namun kalau ini dilakukan secara terus-menerus, ada hal yang unik saya lihat. Ternyata
sedikit ada kendala hubungan antara Pak Jokowi sama Bu Megawati. Karena kalau kita lihat Pilpres di 2024 ini saya melihat piramida pengambil keputusan paling atas ada 4 gitu. Kalau kita lihat kingmakernya gitu ya. 3 dari parpol, 1 dari non parpol. Dari parpol itu sudah kita tahu bahwa Pak Prabowo menjadi kunci dengan Gerindra PKB yang sudah awal koalisi. Sekarang ditambah lagi dengan Pak Erlangga dan Pak Zulkifli Hasan dari Golkar dan PAN. Itu menjadi piramida teratas di koalisi ini dari sektor parpol. Piramida kedua di PDIP P3 tentu ada Bu Megawati sebagai sosok sentral dan sentrum yang akan menentukan siapa nanti pasangan dari Mas Ganjar, meskipun P3 menyorong dengan kuat nama Sandiaga Uno. Kemudian di koalisi perubahan, sosok yang berada di piramida paling atas adalah Pak Surya Paloh yang dari awal sudah mendeklarasikan nama Mas Anies Baswedan. Dan ada satu piramida teratas yang sangat mempengaruhi peta capres-capres di luar struktur parpol, yaitu Pak Jokowi gitu. Nah, 4 nama inilah yang saya pikir akan menjadi variabel terpenting bagaimana terbentuknya koalisi. Apakah tidak saat ini yang sudah terbentuk gugus ini akan mapan sampai Oktober awal November 2023 nanti? Ini juga masih menjadi pertanyaan serius. Karena variabel cawapres saya meyakini akan bisa mengubah situasi segalanya. Kita tahu misalnya P3 ketika nanti Pak Sandiaga Uno sudah menyatakan, Pak Arsul Sani sudah mengatakan bahwa ya kalau enggak ya ada pikir-pikir lagi untuk engkang gitu. Kemudian di Pak Prabowo yang sekarang tentu ada nama Caimin yang berhasrat betul untuk menjadi pendamping Pak Prabowo. Kemudian di Golkar tentu Pak Erlangga yang sudah diamankan oleh Rapimnas Golkar untuk menjadi capres, tentu juga berharap banyak untuk mendampingi Pak Prabowo. Begitu juga PAN yang sekarang sudah punya nama sosok Pak Erick Thohir gitu. Ini nanti juga akan berpengaruh terhadap peta koalisi ini mapan atau tidak. Yang paling agak rumit tentu di koalisi perubahan gitu. Nasdem belakangan menyebut nama Bu Yeni, gitu, Mbak Yeni Wahid, kemudian bahkan ada yang internal ngomong langsung nama Pak SP itu menjadi cawapres gitu. Kemudian di PKS menyorong Mas Pak Aher gitu. Ada beberapa nama lain. Kemudian Demokrat sudah ultimatum jika bukan AHY ada kemungkinan untuk mempacking tas untuk segera bergabung di koalisi yang lain. Dan tentunya agak cukup rumit petanya. Nah, kalau lihat ini yang paling rumit memang di koalisi Indonesia Perubahan. Karena variabel terpentingnya, satu parpol di antara Nasdem, PKS, dan Demokrat nanti hengkang. Sudah selesai. Mas Anies sudah terhalang untuk bisa didaftarkan menjadi capres di 2024. Oke, baik. Mas Aab, kita sapa peringat dulu Mas Aab. Ada Ibu Miko di Jakarta Selatan. Nanti kita lanjut. Bu Miko, silakan Bu. Ya, selamat malam Mas Firyo. Malam Bu Miko. Ya. Dengan apa tadi Pak? Mas Aab ya. Iya. Ini ya emang ini agak mengejutkan loh, dadakan banget ya. Tahu ada koalisi baru. Tapi begini saya mau bertanya, saya agak-agak begini. Kenapa? Pak Erlangga itu kan waktu itu maaf sekali ya pernah dipanggil ya urusan apa ya, minyak goreng dan lain-lain. Di Kejagung maksudnya? Betul. Saya nggak tahu ya, harapannya sih baik-baik saja, tapi apakah ada pemikiran dari PDIP sebaiknya Golkar nggak usah bikin PDIP, biarkan saja. Khawatirnya kalau ada apa-apa, Mas Firyo ngerti ya? Mas Firyo. Iya. Jadi biar khawatirnya itu nanti ada lanjutannya. Akan mempengaruhi maksudnya elektabilitas. Gitu takutnya. Tapi kalau nggak apa-apa ya udah, itu memang sudah nasibnya begitulah, jadi berempat ke sana dulu waktu Pak Jokowi 2014 atau 2019 yang cuma 4, yang sana 6 kan. Nasdem, PKB, ada Hanura gitu. Belum tentu juga sih. Jadi cuma itu pertanyaan saya, kenapa kok bisa begitu cepat dan begitu mudahnya? Satu itu, kedua ada tekanan juga dari dalam Golkar sendiri ya bahwa Munaslup itu kan. Munaslup, itu agak membingungkan bagi Pak Erlangga sendiri. Emang kelihatan sih raut wajahnya tuh kayaknya unhappy ya. Begitu aja Mas, makasih ya. Baik, terima kasih Bu Miko di Jakarta Selatan. Kemudian Pak Alex di Cibubur. Pak Alex, silakan Pak Alex. Ya, selamat malam Elcinda. Malam Pak Alex. Ya, terima kasih.
Yang pertama, jujur saya mengatakan ini surprise. Surprise dalam arti begitu mendadak ya. Jadi tidak ada angin, tidak ada ombak. Tiba-tiba waktunya segera deklarasi dan tidak melalui prosedur formal ya. Artinya biasanya kan ada semacam pendahuluan. Itu satu. Tentu timbul pertanyaan, ada apa? Menurut saya kalau dikaitkan dengan Jokowi, feeling saya mengatakan kemungkinan Pak Jokowi ada sedikit banyak mempengaruhi ini, ya. Tapi masih susah juga dianalisa. Tapi kalau feeling mengatakan partai koalisi pemerintahan Jokowi, apapun pilihan politik atau gerbang politiknya, kemungkinan besar Pak Jokowi paham dengan itu. Itu sebuah analisa. Yang kedua, tentu yang diuntungkan Pak Prabowo. Artinya apa? Psikologi publik akan berpengaruh. Tapi namun demikian, tidak ada jaminan deklarasi ini akan bisa terbentuk atau fix sampai pendaftaran. Karena variabel cawapres dari Pak Prabowo itu, disitulah turbulensi politiknya akan terjadi. Oke. Tapi yang terakhir, saya yakin apa yang disampaikan oleh Bu Mega dari PDIP, memang dalam dunia politik pilpres ini banyak yang berdanta. Saya sangat salut dengan PDIP, dengan ketenangannya, keteguhannya, dengan pengalaman yang cukup panjang, dia yakin pilihan politiknya. Kita tunggu aja. Baik. Akan berproses. Terima kasih Pak Alex di Cibubur. Kemudian Pak Gani di Bekasi, setelah ini ditanggapi Mas Aab ya. Pak Gani, silakan Pak Gani. Ya, selamat malam Pak Wiryo. Malam Pak Gani. Malam Pak Abdul, narasumber ya. Ya. Iya, benar-benar publik ya merasa terkejut ya dengan Golkar masuk, terus PAN masuk ke ke Pak Prabowo. Jadi ya memang kata Pak Prabowo sih, Pak Jokowi itu istilahnya nggak cawe-cawe ya, nggak ikut campur gitulah istilahnya itu, nggak mencampuri urusan partai gitu. Ya memang mungkin seperti itu ya. Tapi bolehlah kalau misalnya partainya bergabung, tapi yang di bawahnya itu belum tentu ya. Sekarang mereka loyal kemana gitu. Boleh aja kalau partainya sih bergabung ke Pak Prabowo, tapi saya yakin yang di bawah-bawahnya itu ada yang cenderung banyak ke Pak Ganjar. Ya, terus dengan terbentuknya koalisi itu kan kita mengingatkan ke Orde Baru. Apa nanti Orde Baru itu ada yang campur di situ enggak itu? Ya itu aja. Assalamualaikum. Baik, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Gani di Bekasi, sebelumnya Pak Alex dan Bu Miko. Silakan Mas Aab ditanggapi. Ya, cukup menarik analisis yang hadir dari masyarakat Indonesia. Hingga analisis yang keluar tadi merupakan reaksi yang menurut Pak Alex memang agak menjadi surprise bagi masyarakat Indonesia. Tiba-tiba Golkar kemudian PAN cukup cepat mengambil keputusan untuk bergabung mendukung Pak Prabowo, dan penandatangannya pun hanya dalam rentang waktu mungkin 1 hari diputuskan, yang tadi sudah deklarasikan di Juang. Kalau mencermati apakah ini ada sedikit campur tangan dari Pak Jokowi, secara tersurat memang tidak. Namun kalau kita lihat dan kita cermati, secara tersirat tentu cukup ada kaitannya. Pertama misalnya, kita lihat fakta. Saat ini ada gugatan di Mahkamah Konstitusi terkait dengan batas usia cawapres misalnya. Kita lihat itu tentu dengan alasan. Ada beberapa yang dipengaruhi akan menerima manfaat, dan arah manfaat itu semuanya tertuju kepada Pak Jokowi karena ingin mewadahi putra sulung Pak Jokowi untuk menjadi cawapres. Dan kita tahu yang mengupayakan itu untuk Mahkamah Konstitusi banyak dimotori oleh Partai Gerindra. Beberapa Partai Gerindra untuk berkomitmen terhadap Pak Jokowi sudah dipenuhi istilahnya begitu ya secara faktual. Kemudian ketika Pak Jokowi membalas dalam tanda kutip untuk parpol yang selama ini menjadi rahasia publik, menjadi
berada di bawah pengaruh Pak Jokowi untuk diminta bergabung Pak Prabowo menjadi rasional gitu. Nah, keputusan yang cukup cepat ini tentu melihat Pak Prabowo ini udah lama-lama ini udah banyak di bulan tuh, masa nggak ada sinyal yang lebih konkret gitu. Istilahnya begitu Pak. Saya melihat bergabungnya Golkar dan PAN secara tersirat ada betul kaitan ini. Nah, kalau kita melihat ini kemudian Pak Gani tadi, memang koalisi yang terbentuk untuk syarat mendapatkan tiket banyak memang tidak berbanding lurus dengan suara yang ada di bawah. Ada di bawah. Jika suara parpol yang akan menjadi rujukan, misalnya Golkar, Gerindra, PKB, dan PAN, itu sudah 46,1% dari kursi keseluruhan DPR RI yang ada saat ini dari 575 kursi. Apakah ini nanti akan berbanding lurus dengan konstituen? Tentu tidak menjadi jaminan. Namun untuk syarat pencapresan cukup. Nah, kalau untuk tingkat eleksi, kita bisa merujuk dari hasil survei. Dalam 8-9 bulan terakhir, saya memang mengecek nama capres sudah mapan di 3 nama. Ada Pak Prabowo, Mas Ganjar, dan Mas Anies. Ini selalu menjadi top 3 dari nama capres di antara semua nama-nama tokoh Indonesia yang sekarang bermunculan begitu. Dan nama ini, 3 nama ini selama 9 bulan terakhir tidak pernah tergeser oleh nama lain. Misalnya ada salah satu nama yang akan tiba-tiba menusuk masuk, itu belum pernah terjadi selama 9 bulan terakhir. Komposisinya selalu 3 nama ini. Kemudian 2 nama teratas itu bergantian itu antara Pak Prabowo dan Mas Ganjar Pranowo. Mas Anies memang masih terus berada di urutan ketiga. Namun komposisi ini 9 bulan terakhir tidak pernah tergeser oleh nama-nama yang lainnya. Kemudian jika kita simulasikan dengan nama-nama wakil, ternyata wakil dari nama yang banyak beredar secara elektabilitas itu tidak terlalu membantu untuk mendongkrak 3 nama yang sudah ada ini, Mas Rio. Yeah. Jadi nama-nama yang Mas Andi, Ridwan Kamil, kemudian Pak Erick Thohir, kemudian ada nama Caimin dan lain-lain. Secara elektabilitas itu tidak terlalu mendongkrak nama capres 3 yang sudah mapan ini. Nah, hemat saya, posisi wapres itu hanya sangat berpengaruh di dalam 2 variabel. Nomor 1, memenuhi ambang batas untuk menjadi memperoleh tiket dan boarding pass di awal November nanti. Nomor 2, sebetulnya untuk supporting instrumen yang dibutuhkan dalam menghadapi pemilu gitu. Dan 2 hal ini sebetulnya yang cukup menjadi penting variabelnya untuk posisi wapres, dan saya yakin ini sedang dikalkulasi secara penuh oleh 3 capres yang sekarang namanya sudah mapan ini. Dan sampai detik ini Mas Rio, pertanyaan masih tidak banyak berubah. Jika 3 nama capres ini akan maju, potensi Pilpres 2024 akan digelar 2 ronde masih sangat mungkin terjadi. Iya. Oke. Tadi nama Airlangga Hartarto yang kemarin bolak-balik ke Kejaksaan Agung misalnya, apakah akan mempengaruhi elektabilitas atau mempengaruhi suara koalisi ini nantinya jika misalnya ada proses hukum lanjutan? Kalau secara eleksi Pak Prabowo, saya meyakini tidak akan terlalu banyak berpengaruh terhadap elektabilitas Pak Prabowo, karena Golkar, PAN ini juga masuk belakangan. Misalnya juga ketika Pak Prabowo yang berkoalisi dengan Gerindra dengan PKB, kita tahu juga Pak misalnya Muhaimin juga memiliki tabungan kasus yang masih beredar di ranah kami gitu. Tapi variabel ini sejatinya kalau melihat selama 9 bulan terakhir tidak terlalu berpengaruh terhadap eleksi. Kecuali mungkin langsung ke personal Gerindranya atau sosok Pak Prabowo misalnya begitu. Tapi selama itu masih ada di luar ranahnya Gerindra, sejatinya tidak banyak berpengaruh terhadap elektabilitas Pak Prabowo secara personal untuk tingkat capres. Kecuali nanti yang dipilih adalah pasangan wapresnya adalah dari yang begini ini gitu. Nah,
Dari simulasi yang saya lakukan, reduksi dan penambahan terhadap seleksi dari capres-cawapres dari nama-nama yang muncul dan beredar, minimal ada 9 nama yang sudah saya simulasikan itu yang tidak terlalu berpengaruh besar terhadap elektabilitas capres. Ya. 3 nama yang sudah mapan sekarang, Mas Rek. Oke, baik. Selanjutnya ada Pak Rohman di Depok dan Bu Marice di Bandung Selatan. Pak Rohman, silakan Pak Rohman. Iya, malam Mas Wiryo. Malam Pak Rohman. Bung Saat, ingin belajar politik kah saya? Silakan Pak. Silakan Pak Rahman. Iya, dinamika politik ini kan belum selesai. Bicara koalisi nggak ada koalisi yang permanen sampai November nanti. Kalau sudah didaftarkan ke KPU, nah itu baru koalisinya permanen. Selama itu belum terjadi, ya saya akan mengatakan speaking word of wisdom. Ada satu pertanyaan ini Bung Saat, makanya saya pengen belajar politik ini. Tadi Anda sempat menyebut tentang ambang batas. Kalau ambang batas yang Anda maksud adalah presidensial threshold, dari 9 partai yang eksis di DPR, itu kan nggak ada satupun yang mencapai 20%. PDIP pun 19, sekian. Nah, apakah yang Sudah cukup Pak? 20% sekian ya? Lebih ya? 22. bukan jumlah kursinya yang dia dominan? Ya, jumlah kursinya. Dan juga untuk mencapreskan ada 2 sektor, tapi yang paling banyak kayaknya rujukannya adalah kursi. Jadi untuk menjadi capres-cawapres itu rujukannya ada 2. Satu merujuk pada kursi yang diperoleh di DPR, yang kedua gabungan suara dari parpol-parpol. Itu di 2015, jumlahnya 20% itu. Sekarang pertanyaan yang kedua, kelompoknya Anies, koalisinya Anies, Nasdem, Demokrat, PKS. Andai kata Anies ini memilih Ibu Yeni Wahid menjadi cawapresnya, saya menduga ini Demokrat ngambek, terus apakah presidensial threshold mereka cukup, Nasdem dan PKS ini? Ya ngambek kalau masih di situ ya nggak masalah Pak. Ngambek kalau keluar, nah ini yang nggak cukup. Nah itu kalau keluar itu kan jadi rusak Anies. Iya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Rohman. Selamat malam. Ibu Marice di Bandung, silakan Bu. Terputus Bu Marice. Baik, kemudian Pak Mulyana di Bandung. Pak Mul, silakan Pak Mul. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam hormat demikiannya. Ya. Jadi saya ini bukan apa-apa ya. Jadi alangkah saya ikut bahagia Golkar dan PAN masuk ke Prabowo. Ada Australiana, ada historisnya. Dan saya mengingat Pak Prabowo itu orang yang nggak neko-neko. Pak Prabowo itu orang yang sabar ya. Dan Pak Prabowo itu pahlawan Timur, yaitu sampai ya udah pada tahu lah, siapa yang tahu saya tahu. Nah insya Allah, saya bukan apa-apa, saya betul-betul mendukung Pak Prabowo waktu itu. Tapi saya simpati sama Pak Jokowi. Oke, baik. Aja, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Mulyana di Bandung, Jawa Barat. Kemudian Pak Adi di Pulau Mas, setelah ini ditanggapi ya. Pak Adi, silakan Pak Adi. Mas Dem. Iya, Pak Adi. Ini Pak Adi bukan nih? Pak Adi juga. Pak Adi. Oke, dikecilkan suara radionya Pak, supaya saya jelas dengarnya di sini. Yang ingin saya soroti adalah Pak Hartanto. Beliau ini kan Pak Erlangga Hartarto maksudnya. Proses hukum di Kejaksaan Agung, kemudian ada gonjang-ganjing di Golkar ya. Kemarin Pak Luhut, Pak Menteri ini mau ambil alih Golkar ya. Ini feeling saya, tapi analisa saya, ini cari aman ke Pak Prabowo sehingga dia tetap ketua partai. Jadi kalau misalnya dia Pak Prabowo presiden ya aman lah, kan begitu. Kemudian dari 3 partai ini terlalu buru-buru termasuk Golkar ini, karena
Muhaimin ini kan calon wapresnya Prabowo nih. Nah, pasti terjadi gonjang-ganjing lagi nih nanti sebelum November ini. Saya lebih respect kepada Anies Baswedan sekarang, Mas Rio. Halo? Ya, menyimak Pak, menyimak. Silakan Pak. Pak Anies Baswedan ini kan masalahnya dengan AHY dan Bu siapa ini yang dicalonkan Pak Anies ya, anaknya Gus Dur ini kan. Nah, sehingga orang-orang bersih yang ada, dalam tanda petik ya, orang-orang bersih, kalau saya tuh harus punya data dari ketiga capres ini, dan perlu wapresnya itu memang harus orang-orang bersih di negeri ini, artinya tidak ada cacat. Saya selalu membandingkan di Wikipedia, kalau saya baca itu track recordnya mereka dari SD, SMP, SMA sampai mereka ikut organisasi, itu jadi catatan hidup ya seseorang. Nah, terlepas dari Pak Anies pernah, ya kita tidak tahu apakah dia masih masuk radikalisme, itu kan hanya pemahaman beberapa orang segelintir ya, dan terbukti dia masih sama orang-orang non-muslim juga masih menginikan gereja gitu kan. Jadi unsur itu terpatahkan gitu loh. Nah, mudah-mudahan masyarakat Indonesia ini cerdas dalam memilih presiden. Kita dapat poinnya Pak Adi ya. Terima kasih Pak Adi di Pulau Mas. Kemudian sebelum ditanggapi saya bacakan dari WhatsApp ada Pak Alim. Bagus juga sedikit partai koalisi biar tidak jadi Republik Dagang Sapi. Kalau gagal berarti jelas ya. Kalau gagal berarti jelas partai mana yang bertanggung jawab. Ini Pak Alim. Kemudian PDIP berkurang bobot koalisi pendukung untuk maju melangkah di pemilu 2024. Harus bersaing dengan koalisi perubahan dan koalisi Indonesia Raya. Kemudian kenapa semua menunggu, ini semua menunggu MK. Apa yang sedang ditunggu? Kemudian yang lain, ya biasa awal-awal koalisi, nah tapi yang menentukan adalah rakyat. Nah ini beberapa respon pendengar. Mas Aab silakan Mas Aab. Ya, baik Mas Rio. Suaranya kurang begitu clear nih Mas Aab nih. Suaranya masih kurang begitu clear. Halo Mas Rio. Iya. Oke, coba. Yuk. Yang pertama menanggapi Pak Rahman dulu. Ya Pak Rahman, bahwa saat ini komposisi, seluruh informasi gitu, komposisi perolehan kursi di DPR RI untuk bisa maju hanya PDIP satu-satunya parpol yang tanpa harus berkoalisi itu bisa mengusung capres dan cawapres. Karena PDIP komposisi kursinya sudah 22,3%. Ada sekitar 128 kalau nggak salah kursi PDIP di DPR RI. Nah, selain kursi sebetulnya ada satu lagi rute untuk bisa mencalonkan presiden dan wakil presiden di 2024 melalui gabungan suara parpol. Yaitu suara parpol kalau kita menuju 2019 ini digabungkan thresholdnya di 25% gabungan suara parpol. Namun saat ini yang paling banyak mencuat itu rujukannya adalah menuju pada perolehan kursi di DPR RI dari masing-masing parpol. Ada 9 parpol yang berkursi di DPR RI saat ini, dan komposisinya hanya PDIP yang bisa mendorong parpol, mendorong capres cawapres di 2024 secara mandiri tanpa harus berkoalisi. Meskipun sekarang PDIP sudah bergabung dengan ketiga, komposisi ketiga 3,3% gitu. Nah, kalau kita gabungkan komposisi yang kedua, koalisi baru dengan masuknya Golkar dan PAN ke KKIR, koalisi Kebangkitan Indonesia Raya itu komposisinya itu sudah 46,1% masih ya. Jadi Golkar ada 12,8, kemudian Gerindra saat ini usia 13,6, PKB itu 10,1, dan PAN itu sekarang komposisi kursinya 7,7. Jadi koalisi yang akan bergabung di Pak Prabowo itu yang mendukung dan sudah mendeklarasikan Pak Prabowo saat ini ada 46,1% dari 100% koalisi. Nah, bagaimana dengan koalisi perubahan? Nah, tadi itu kata Mas Widi Pak Rahman bahwa saat ini Nasdem, PKS, Demokrat, apabila ada salah satu di antara tiga ini yang kemudian tidak jadi bergabung untuk berkoalisi, itu Mas Anies akan terbengkalai untuk didapatkan KPU atau bahasa gagal gitu.
Karena komposisinya saat ini, jika salah satunya itu pergi, ambang batas 20% tidak terpenuhi. Itu yang pertama sebagai informasi orangnya. Nah, komposisinya saat ini Nasdem itu sekitar 10,3%, PKS itu 8,7%, dan Demokrat itu 9,4%. Nah, itu kalau salah satunya pergi, maka komposisinya tidak akan memenuhi ambang batas 20%. Seandainya PKS yang pergi begitu, kalau kita simulasikan, itu angkanya baru 19,7%, Mas Wirya. Jadi masih bisa belum memenuhi ambang batas 20%. Yeah. Itu kenapa di antara 3 kelompok gugus yang sekarang berkoalisi, yang cukup rawan Mas Anies, itu kenapa Mas Anies sampai detik ini agak cukup sulit untuk bahkan mengenalkan inisial aja, agak cukup ditutup rapat-rapat. Agak khawatir juga, takut mempengaruhi soliditas di internal ya. Betul, dan ini yang harus segera dipecahkan oleh Koalisi Indonesia Perubahan agar untuk dicari titik agar Mas Anies benar-benar bisa maju. Apalagi di masing-masing parpol di Koalisi Indonesia Perubahan ini sudah menyorong nama masing-masing. Di Nasdem ada Bu Yeni, bahkan Pak Surya Paloh juga sudah disebut-sebut namanya untuk menjadi cawapres Mas Anies. Kemudian PKS ada mantan Gubernur Jawa Barat Pak Her gitu. Demokrat sudah jelas harga mati AHY gitu. Nah, kalau di antara tiga ini ada yang hengkang, maka Mas Anies agak cukup terbengkalai untuk bisa maju menjadi capres di 2024. Itu untuk Pak Rahmat. Dan untuk yang misalnya Pak Mulyana tadi bahwa dia cukup bangga dengan bergabungnya Golkar dan PAN di Pak Prabowo. Kalau melihat situasi secara matematika koalisi, sebetulnya Pak Prabowo sudah tidak membutuhkan lagi tambahan koalisi seandainya hanya untuk memperoleh ambang batas 20%. Golkar dan Gerindra dan PKB sudah cukup memadai karena keduanya sudah memiliki komposisi 23% lebih, 23,7an gitu untuk jumlah kursi 2 parpol ini di DPR RI. Nah, bertambahnya Golkar dan PAN masuk makin mempertebal untuk batas ambang memenuhi 20%. Yeah. Nah, kalau PDIP juga sama. Makanya yang cukup mapan dari 3 gugus ini hanya PDIP dan hanya Pak Ganjar dan Pak Prabowo gitu. Nah, yang masih menjadi pertanyaan adalah Mas Anies. Jadi dari komposisi koalisi peta saat ini demikian Mas Wirya. Oke. Mas Ab, semua kan sedang rebutan suara NU, kira-kira begitu ya, suara NU. Karena 2014, 2019 suara NU terbukti menentukan siapa pemenang. Nah, saat ini juga sama 2024 berebut suara NU. Kira-kira siapa yang bisa merepresentasikan sebagai suara NU di antara tokoh-tokoh yang disebut bakal mendampingi bakal capres masing-masing itu? Nah, kalau kita lihat memang NU itu selalu seksis menghadapi pemilihan umum secara langsung ya. Kita tahu tiba-tiba kemarin di 2019 bahkan untuk mewadahi lokomotif dari NU, tiba-tiba nama baru yang tidak pernah disebut harus dipilih Pak Jokowi. Karena Amin itu munculnya belakangan. Dan itu memang secara tersurat dan secara tersirat memang untuk mewadahi ormas terbesar keagamaan, yaitu Nahdlatul Ulama di Indonesia. Ada di survei itu sudah di atas 40% yang mengaku sebagai Nahdien di Indonesia. Ini memang cukup seksis banget. Nah, bagaimana representasinya saat ini? Saat ini kita tahu PDIP beberapa bulan yang lalu sempat untuk bisa mewadahi ini imam besar Mahathir Istiqlal sempat tersebut. Saat ini untuk mewadahi itu juga nama Mbak Yeni sebagai putri dari almarhum Gus Dur sudah mulai muncul ke permukaan. Tentu kalau untuk di nama Pak Prabowo ada Gus Muhaimin yang menjadi representasi pemimpin parpol yang menjadi representasi warga Nahdien itu PKB. Memang PKB dan warga, memang Nahdien ini cukup tapi mereka yang apakah berbanding lurus pilihan mereka dengan parpol yang mewadai, tentu tidak berbanding lurus. Kita lihat representasi yang memilih PKB kemarin berhasil untuk direpresentasikan menjadi kursi, hanya 50 kursi di DPR RI, 0,1% kursi PKB. Itu jauh di bawah pengakuan masyarakat Indonesia yang hampir di atas 40% mengaku mereka sebagai
masuk di kelompok ormas Nahdien. Nah, bagaimana cara untuk mewadahi ini? Kita tahu di PDIP sedang mencoba untuk menggeret-geret nama imam besar Masjid Istiqlal waktu itu. Kemudian di saat ini Mbak Yeni juga sudah mulai dorong-dorong untuk bisa menjadi organisasi Anies, dan kemarin juga sempat ketemu dengan Puan. Jadi memang perebutan suara Nahdien menjadi poin penting bagi capres-cawapres dan menjadi variabel yang tidak bisa ditinggalkan siapapun yang akan mencoba untuk merebut kuasa RI itu. Karena memang posisi warga Nahdien mayoritas di Indonesia, ormas ini menjadi ormas keagamaan besar yang pernah ada sejak Republik Indonesia. Ya, oke. Nah, soal menunggu sidang MK soal batas ambang usia, apakah ini berkaitan dengan Gibran yang mulai digadang-gadang atau ditarik-tarik bisa mendampingi Prabowo pada pemilu presiden 2024, Mas Saab? Ya, kalau kita lihat ambang batas ini, hemat saya tidak muncul secara tiba-tiba, Mas Ria. Karena kita tahu tidak di dalam politik itu tidak ada sesuatu yang muncul itu hanya bereksiden, kecuali tsunami politik yang tidak pernah diproyeksi sebelumnya. Kita mencoba membayangkan, mungkinkah ada orang yang mau bercapek-capek datang ke MK menguji sebuah pasal tanpa ada motif di belakangnya? Tentunya logikanya sangat tidak mungkin. Kalau kita membayangkan tiba-tiba ada warga negara yang hadir ke MK untuk menguji pasal-pasal yang sudah menjadi ketentuan, dan ini kita mengambil sebagai kasusnya adalah ambang batas usia, tentu ada sesuatu yang ingin diperjuangkan. Nah, saya lihat secara tersirat ini semua untuk mewadahi putra sulung Pak Jokowi, yaitu Mas Gibran. Dan saya lihat yang memperjuangkan ini kan kalau secara tersurat kita baca di berbagai macam media, adalah Partai Gerindra yang memperjuangkan itu sebagai upaya untuk mewadahi dari kepentingan Pak Jokowi dalam tanda kutip itu terkait kiprah pasca Pak Jokowi nanti sudah tidak masa baktinya telah berakhir gitu. Ya. Ini yang membuat. Kalau kita lihat, dari sini nanti mudah-mudahannya ketemu kenapa kemudian Golkar dan PAN begitu cepat memutuskan. Saya yakin juga Pak Prabowo tidak ingin terlalu lama mendapatkan bukti bahwa sebetulnya Pak Jokowi ini arahnya lebih cenderung kemana gitu. Apakah ke Pak Ganjar, apakah ke Pak Prabowo, yang mana sekarang Pak Prabowo kita lihat sangat statementnya adalah statement yang sangat memuji Pak Jokowi. Kemudian kita lihat perjuangan misalnya yang menghadirkan ambang batas itu adalah tidak diperjuangkan dengan maksimal. Tentu Pak Prabowo tidak terlalu lama untuk mendapatkan kepastian dari Pak Jokowi. Tentu mengasih sebetulnya kira-kira gitulah. Ya. Oke, baik. Mas Abel, kita tunggu nanti bagaimana hasil sidang putusan itu ya. Apakah nanti akan menguatkan dugaan masyarakat bahwa Gibran akan menjadi wakilnya Prabowo atau tidak. Ya, tapi nanti kita akan terus membahas dinamika politik menjelang pemilu, dan ini bagian dari kita mengedukasi masyarakat ya, menginformasikan kepada masyarakat. Tentu masyarakat nanti yang punya pilihan siapa yang nanti akan didukung. Terima kasih Mas Saab sudah bersama kami. Sehat selalu Mas Saab. Selamat malam. Terima kasih Mas Rio. Sehat selalu Mas Rio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, demikian tadi Direktur Eksekutif Skala Survei Indonesia Abdul Hakim